Saya agak kurang sepakat karena kalau cuma buah-buahan, tukang sayur nggak diuji. Ya. Itu pakai balok loh bacanya, pakai kiasan. Maksudnya apa? Kalau nanam buah itu kan kita nanam benihnya dulu, dirawat tumbuh, jadi pohon, jadi buah, baru dipetik. Ada yang sudah kerja keras demikian, besok mau panen malah diambil orang. Anda yang ikut tender, hasilnya diambil orang. Anda yang usaha, hasilnya diambil orang. Itu semua bisa terjadi ya, yang kita hadapi. Wabashiris sabirin. Nah ini yang hebat. Ini yang mau saya katakan, ini solusinya. Muhammad, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar saat menjalani ujian itu. Ini jawaban pertama, temanya, jika ujian itu datang, jawaban orang bersabar. Belum selesai nih, pemahamannya begini. Kalau Nabi berikan berita gembira pada kita, kitanya gembira kan? Gembira. Saya ulang ya. Kalau Nabi ngasih kabar gembira ke kita, kitanya gembira nggak? Yakin? Yakin. Baik. Kalau gembira, berarti nggak boleh ada keluhan. Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Bapak naik pangkat. Ya, kok kenapa mesti saya? Bapak dapat uang 1 miliar. Aduh, kenapa harus sekarang? Nggak ada orang dikasih kabar gembira mengeluh. Nggak ada meratap, nggak ada marah-marah, kan gembira. Masa gembira marah? Jadi ada orang hebat, dapat ujian malah gembira. Itu gimana cara memahaminya tuh? Diuji malah gembira. Normalnya dalam tanda petik yang belum paham ilmu, diuji itu biasanya sedih. Biasanya berusaha untuk tunggu waktu kapan semuanya akan selesai. Kenapa mesti saya ya Allah? Ya memang kamu. Ini beda, ini ada ilmunya. Kok bisa diuji tapi malah gembira? Terima kasih ya Allah, menitipkan ujian yang kepada saya bukan pada yang lain. Nah ilmunya seperti apa? Kita teruskan dulu. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan, ketika menyampaikan konsep ujian pakai itu penting sampai diingatkan ya. Perhatikan. Kalau di luar sudah pakai serino belum fokus juga dengan cara apa lagi. Ketika objeknya kemudian dihadirkan, siapa orang-orang yang bisa sabar itu? Lihat, walanabluwannakum kita semua dihitung, nggak ada satu. Tapi ketika dimasukkan pada golongan orang hebat yang bisa senang menghadapi ujian, dibentuk lagi komunitas yang baru, orang-orang khusus, bukan orang biasa. Biasanya orang sedih, yang ini malah senang. Siapa orang ini? Ditawarkan oleh Allah. Anda mau masuk nggak pada golongan itu? Maka dirubah kalimatnya menjadi alladzina, disebutkan sebanyak 1080 kali dalam Al-Quran. Bentuknya ini isim mausul konjungsi, bentuknya jamak, bisa laki-laki, perempuan, besar, kecil, lintas gelar sosial. Jadi kita diajak oleh Allah. Ya, jadi nggak terbatas pada kiai saja. Kiai nggak tahu ilmunya sedih juga. Bukan terbatas pada ustadz saja, tidak. Kita semua ditawarkan, mau nggak punya gaya hidup yang menghadapi apapun senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Bukan hatinya aja, pikirannya senang, fisiknya senang, itu semua nyaman. Maka apa yang kemudian kita lakukan? Orang-orang hebat ini terbuka tawarannya ialah orang yang idza asabathum. Idza ketemu fi'il madhi maknanya mudhari'. Id ketemu mudhari maknanya madhi. Idza ketemu past tense maknanya present. Continuous future. Ya. Idza asabathum, apabila mereka menghadapi ujian yang sedang ada di hadapannya. Uji. Qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, berkata. Jadi boleh katakan pada hati kita. Keluarkan kalimat ini. Kita punya ayatnya, katakan pada hati kita. Pertama, nanti saya detilkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ya. Idza asabatkum musibah. Tadi satu sudah saya urai.
Kalau hidup pasti diuji, maka bersabarlah. Yang kedua, ujian itu ternyata semua yang kita alami itu sifatnya ujian. Jadi Anda jangan batasi yang kita alami jadi ujian itu yang kita pandang jelek saja. Tidak. Semua ini ujian. Ini saya ketemu Anda, ini ujian saya. Ini semua yang kita alami ujian. Musibah itu dari kata asoba yusibu, yang kita alami, yang menimpa kita. Setiap yang kita alami itu musibah, bentuknya dua. Ada musibah suka, caranya syukur. Ada musibah duka, caranya sabar. Contoh musibah syukur di Quran di surat apa? 27. Surat apa itu? An-Naml. Ayat berapa? Ayat 40. Di lisan siapa? Nabi Sulaiman. Liyabluwani aashkur am akfur. Jadi begitu ditampakkan istana Bilqis di hadapannya, ya, oleh satu orang yang diberikan ilmu oleh Allah kepadanya, muncul Nabi Sulaiman itu ingat, saya punya kemampuan dengan izin Allah menaklukkan awan, kemampuan bicara dengan hewan, kemampuan mengendalikan jin dan sebagainya. Lalu ditampakkan pembuktiannya. Apa kalimat pertamanya? Ini ujian bagi saya. Apakah semua nikmat yang menyenangkan ini saya syukuri atau tidak? Ini jangan Anda kira, maaf, ujian itu pada sesuatu yang duka saja. Ada yang meninggal, ujian. Sakit, ujian. Sehat pun diuji. Ya, yang meninggal maut datang padanya. Yang hidup, kehidupan hayat masih ada. Nurul hayat. Maut dan hayat itu ujian buat kita. Kalimatnya 62. Quran surat berapa? 67. Ayat berapa? Ayat kedua. Walladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini semuanya ujian. Naik jabatan ujian. Makanya orang dulu Pak Sofi, itu kalau ada jadi rektor, jadi pejabat, jadi apapun, itu kalimat pertamanya Umar bin Abdul Aziz dilantik, kalimat pertamanya Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang kuliah di sini mahasiswa? Kalau dapat IPK 4 apa kalimat yang diucapkan? Itu benar, alhamdulillah. Ya, tapi setelah itu jadi ujian amalan. Makanya dapat ijazah. Ajaza yujizu ijazatan, diberikan izin kebolehan mengamalkan ilmunya. Jadi ijazah itu bukan koleksian sertifikat disimpan, bukan. Karena dicek, ada talaqi depan gurunya, dicek, betul bagus, silakan ngajar, kasih ijazah. Nah ketika mengajar, ujian. Semuanya diuji. Anda kesini pakai kendaraan, mobil, motor, macam-macam, itu ujian. Dihisab begitu. Betul, dihisab itu. Makanya kalau Allah uji dengan benda apapun, pakai ibadah dulu. Dikasih Ferrari, suruhan dulu. Pakai ke masjid. Jadi pas dihisab ringan. Bisa ikuti itu pola itu. Jadi kalau ada apapun Allah titipkan, saya ada baju itu. Dihadiahkan oleh Allah lewat tangan tertentu, saya pakai sholat dulu. Pakai sholat dulu, jadi kalau dihisab enak. Ya di hidayah dari mana engkau dapatkan, ya Allah, engkau maha tahu dengan segalanya. Si fulan memberikan hadiah dengan izinmu. Kemana engkau gunakan? Ya Allah, dipakai sholat. Gampang. Baju ini dikonfirmasi benar, ya Allah, saya dipakai sholat di Masjid Nurul Hayat, Masjid As-Salam dan sebagainya. Nah, dibikin stokan sebelum acara. Dijahit di tempat bagus. Dapat baju baru, dipakai kawan. Jangan. Salah? Tidak. Cuma dihisab. Tidak salah. Pulang dari sini, ibu ya, bu. Nah, ibu pulang dari sini, nanti buka pintu lemari baju, cek satu-satu mana yang belum pernah dipakai ibadah. Antum siapa ini? Sendal, motor, mobil itu ditanya. Nah itu ujian. Ya, jika ujian itu terjadi, maka bermuhasabah. Satukan sabar, kedua muhasabah. Jadi jangan pahami dan batasi tersempit ujian itu pada aspek duka saja. Begitu meninggal, innalillahi. Hidup pun innalillahi. Karena kalimatnya hidup kita itu diuji oleh Allah, meninggal pun kita kembali kepada siapa? Allah. Nah ini konsep yang kedua dulu. Sampai sini dulu. Kalau sudah paham ini, maka semuanya paham.